Bismillahirrahmanirrahim. Pacaran. Apakah itu pacaran? Pacaran ialah pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, di mana mereka saling suka-sukaan hingga mereka mencapai apa yang mereka senangi. Di dalam Islam memang tidak mengenal istilah pacaran. Namun, jika yang dimaksud pacaran adalah suatu proses pendekatan ke jenjang pernikahan, maka di dalam Islam dikenal dengan istilah ta'aruf. Ta'aruf ialah proses pendekatan menuju khitbah atau lamaran. Tetapi melihat fenomena zaman sekarang, di mana kalangan anak muda bahkan orang-orang yang sudah berusia pun biasanya mungkin menurut mereka pacaran itu ialah hal yang wajar, hal yang sudah lumrah, hal yang sudah biasa, dan hal yang sudah melekat pada diri mereka. Apapun pendapat tentang pacaran ini, semoga tidak menghantarkan kita kepada dunia pergaulan bebas seperti zina. Hal ini dikarenakan pacaran biasanya tidak lepas dari yang namanya zina hati, zina mata, zina tangan, dan zina kaki. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba ala ibni Adam nasibuh minaz zina mudriku dzalika la mahala fal ainan zinahuma an-nazaru wal uzuna zinahuma al-istima' wal lisan zinahul kalam wal yad zinahal batshu wal rijal zinahal khata wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu dzalika farju wa yukadzibu, yang mana artinya setiap anak Adam telah ditakdirkan bagian untuk berzina, dan ini suatu yang pasti terjadi, tidak bisa tidak. Zina kedua mata adalah dengan melihat, zina kedua telinga dengan mendengar, zina lisan dengan berbicara, zina tangan dengan meraba atau menyentuh, zina kaki dengan melangkah, zina hati dengan menginginkan dan berangan-angan. Lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian. Hadis riwayat Muslim. Bahkan SMS-an atau chattingan dengan pacar juga termasuk ke dalam bentuk khalwat atau campur baur dengan lawan jenis, meskipun kedua kegiatan tersebut tidak berhadapan langsung dengan lawan jenis, tetapi keduanya sudah termasuk dalam bentuk semi khalwat, di mana jelas dilarang oleh Islam, sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim. La yakhluwanna rujula bi amra'atin illa ma'adhi mahram, yang artinya janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali jika bersama mahramnya. Hadis riwayat Bukhari. Dari penjelasan di atas sudah jelas bahwa pacaran sangatlah dilarang dalam Islam. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan kita dari perbuatan haram yang lebih jauh meskipun tidak melakukan zina seperti hubungan intim suami istri. Namun sebaiknya kita menjauhi, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'as sabil. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Jadi dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa sudah jelas pacaran itu sangat dilarang. Bahkan ada sebagian ulama yang mengharamkannya. Nah, apabila dan sekarang ini memasuki bulan suci Ramadan, apakah pacaran membatalkan puasa? Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan dan bulan yang suci. Tetapi mulianya bulan Ramadan tidak semua umat muslim yang memuliakan bulan tersebut. Banyak di antara mereka menodai bulan tersebut dengan berbuat berbagai macam dosa dan maksiat. Pantas saja sangat banyak orang yang berpuasa tapi tidak memperoleh pahala dari puasanya. Ya, disebabkan karena melakukan maksiat ketika sedang melakukan puasa. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia
dapatkan dari puasanya hanya rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad. Maka dapat kita pahami bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan lagi mulia. Sedangkan pacaran adalah perbuatan yang mendekati zina dan sudah pasti itu perbuatan tercela. Jadi, pacaran di bulan puasa tentu saja membatalkan puasa, dan pacaran pun dapat menghapus amal ibadah puasa yang sedang kita laksanakan. Al-Baydawi rahimahumullah mengatakan, ibadah puasa adalah bukan hanya menahan diri dari lapar dan dahaga saja. Bahkan, orang yang sedang berpuasa mengukang berbagai syahwat dan mengajak jiwa pada kebaikan. Jika tidak demikian, sungguh Allah tidak menerima amalannya. Nah, bahaya yang besar dapat mengancam mereka yang pacaran ketika puasa bulan Ramadan. Bisa jadi puasanya tidak diterima di sisi Allah. Dan apabila kita kaji, tak hanya di bulan suci Ramadan saja, di luar bulan suci Ramadan pun Islam melarang pacaran, karena pacaran itu akan sangat merugikan dan begitu banyak dampak negatifnya bagi kita. Nah, oleh karena itu, hindarilah pacaran. Hindari pacaran, tolong hindari pacaran. Raihlah keutamaan Ramadan ini dengan memperbanyak kebaikan dan melakukan semua perintah Allah agar kita mendapatkan surganya. Dan lakukanlah di bulan Ramadan ini dengan memenuhi syarat sah puasa Ramadan agar kita mendapatkan pahalanya dan menjauhi segala larangannya. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.